Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa tanah air, pada dasarnya ada satu prinsip kehidupan yang harus kita perhatikan, yakni ketenangan jiwa dan keresahan jiwa yang kita rasakan terpulang pada perbuatan kita sendiri. Saudara, tentu pendapat saya tentang pidato Jokowi di Rakernas PSI, Partai Solidaritas Indonesia, pada akhir Januari yang lalu di Makassar bersifat subjektif. Tetapi dari tampilan dan isi pidatonya, pidato Pak Jokowi yang berlangsung hanya beberapa menit saja, bisa saya simpulkan Jokowi mengalami depresi dan omongannya lebih banyak merupakan khayalan atau lanturan. Nah, berikut ini isi pidato Jokowi yang menurut saya sedang menggantang asap. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Banyak pengamat berkomentar, Jokowi selalu menghindar, tidak pernah mau menghadiri panggilan PN Surakarta yang hanya berjarak 3 km dari rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo dengan alasan sakit. Tetapi berani terbang ke Makassar, berpidato singkat di depan Rakernas PSI yang diketuai oleh anak bungsunya Kaisang Pangarep. Nah, saya lihat Jokowi tampil masih pucat, tetapi meyakinkan peserta Rakernas bahwa dia masih kuat, masih bisa datang kemana saja, bahkan sampai ke level kecamatan. Pokoknya saya masih kuat, itu diulang-ulang. Nah, tidak salah kalau saya katakan Jokowi masih makan, minum, bernafas, dan lain-lain, tetapi penalarannya sudah rusak berat. Dia yakin Partai Solidaritas Indonesia akan jadi partai besar, lolos dengan ambang batas 4%. Di tahun 2029 nanti Gibran akan jadi presiden menggusur Prabowo. Itu harapan Jokowi. Kaisang bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Itu juga impian kosong melompong Jokowi. Kita masih ingat untuk melakukan konsolidasi partai di kota Semarang saja, PSI gagal. Hari Minggu 11 Januari 2026, PSI Kota Semarang mengadakan rakerda, tetapi bukannya membangun kekompakan, namun menghadirkan pertikaian dan perpecahan sampai 13 cabang PSI dari 16 cabang walkout. Nah, jadi ucapan Kaisang Pangarep yang akan menjadikan Jateng sebagai kandang gajah, bukan lagi kandang banteng, juga merupakan lelucon politik yang memuakkan. PDIP Jawa Tengah setahu saya tetap setia pada Bu Megawati. Nah, para termus hakikatnya tidak setia pada Jokowi, tetapi bergaya membela Jokowi habis-habisan. Karena apa? Karena mengharapkan cuan semata. Termul yang tergolong berpendidikan walaupun jumlahnya tidak banyak juga membela Jokowi selama masih mendapat imbalan cuan. Sejauh ini slogan yang sering kita baca di banyak grafiti di tembok-tembok adalah pecah gesang derek Bu Megawati. Itu sekian tahun yang lalu. Ya, kita sering melihat seperti itu. Ya. Tetapi saya belum pernah lihat grafiti bunyinya pecah gesang derek Jokowi. Tidak pernah, tidak ada. Sementara itu saya ingin mengingatkan kita semua, Dr. Tifa sudah berulang kali menasihati para penyokong Jokowi agar memperhatikan keadaan kesehatan Jokowi. Dr. Tifa juga menyampaikan berkali-kali supaya Jokowi dirawat di rumah sakit terkemuka yang ada di Beijing maupun New York yang memiliki para dokter ahli yang mungkin bisa melakukan diagnosis dan prognosis apa penyakit Jokowi sesungguhnya.
Nah, Dr. Tifa yang berkemanusiaan tinggi ini bahkan menyarankan negara bisa mengambil alih usaha penyembuhan Jokowi itu. Tetapi akhirnya semua terpulang pada Pak Joko Widodo. Kurangi, bahkan kalau bisa lupakan sama sekali untuk terus cawe-cawe politik supaya tidak makin runyam kehidupan Jokowi yang tambah hari secara natural semakin rapuh. Mungkin ada pelajaran yang baik yang pernah dialami Pak Harto untuk Jokowi, yaitu hampir 30 tahun Pak Harto berkuasa, beliau memberitahu para menterinya bahwa beliau tidak akan maju lagi sebagai presiden. Tapi ada Menteri Pak Harto bernama Fulan, saya nggak usah nyebut namanya, sudah almarhum. Nah, Menteri Fulan ini mengatakan pada Pak Harto, kurang lebih kami itu Fulan ya, sudah berkeliling ke hampir semua provinsi dan meminta pendapat hampir semua gubernur tentang rencana Pak Harto mau lengser ke Prabon. Ternyata semuanya mengatakan Indonesia masih memerlukan kearifan dan kepemimpinan Pak Harto. Nah, karena Pak Harto bukan nabi atau rasul, manusia biasa, Pak Harto teryakinkan dengan rayuan gombal si Mukio, si Fulan tadi. Nah, bagaimana akhir Pak Harto, Bapak pembangunan Indonesia, kita semua sudah tahu. Mas Jokowi, banyak fulan-fulan kecil yang merubung Anda. Mereka itu semuanya tidak mencintai Anda, tidak. Ya. Mereka cuma mengharapkan kepiuran cuan Anda. Semua orang itu cuma butuh cuan Anda, lain tidak. Jadi hati-hati ya Mas, selamat segoliwet, hidup cuma sekali. Jangan hidup kita yang cuma sekali berakhir sia-sia. Mas Jokowi, barangkali Anda pernah membaca, kita pernah punya Khairil Anwar, penyair legendaris, yang pernah kita miliki dalam salah satu baris syairnya. Pak Khairil Anwar almarhum mengatakan, sekali berarti sudah itu mati. Kata sementara budayawan, kata-kata Khairil Anwar itu bermakna dalam. Karena hidup itu sangat singkat, penuhilah hidup dengan semangat patriotisme, membela tanah air, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan lain-lain. Jadi ini nasihat bagus ya untuk Mas Jokowi. Ya. Kita semua dikejar oleh malaikatul maut. Kapan-kapan kita bisa tiba-tiba lenyap dari muka bumi ini menghadap Allah SWT. Ya. Nah, jadi ini sepotong nasihat kecil sederhana dari saya kepada Anda, Mas Jokowi, yang saya lihat memang semakin rapuh dari segala segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.